لا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kenapa kita mesti bersolawat? Yang pertama, karena ada perintah dari Allah Azza wa Jalla, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersolawat kepada baginda Nabi. Itu kenapa kita rajin bersolawat. Yang kedua, dengan solawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir, saat tidak ada lagi yang dapat memberikan syafaat selain amal perbuatan kita. Yang ketiga, dengan solawat kita bisa berwasilah. Ya Allah, saya solawat. Dengan solawat ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan apapun yang kita ingin doakan. Ya, jadi karena dia perintah, kita dapat syafaat, dan kemudian kita melakukan solawat karena bisa berwasilah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jujur saya agak kaget ibu-ibu minta tema tentang Rajab. Saya bertanya dulu, belum ada yang menyampaikan tentang Rajab di sini? Belum lagi ya Bu? Padahal Rajab udah pertengahan bulan. Gak apa-apa daripada enggak sama sekali. Cocok Bu Ketua? Cocok? Baik, belum ya, enggak masalah. Ini kita berada di 15 Rajab. Ini kita berada di tanggal 15 Rajab. 15 hari kita manfaatkan untuk ke depan. 15 hari kita manfaatkan lagi untuk selama bulan Rajab. Kalau kita bahas Sya'ban dia masih kelamaan. Nanti kita akan ketemu juga di bulan Sya'ban. Kalau kita bahas Rajab dia udah lewat. Tapi nggak apa-apa, bukan dia udah lewat, masih ada 15 hari lagi ke depan. Ibu-ibu, kebetulan 1 Rajab itu jatuhnya kemarin tanggal 31 Desember atau 1 Januari. Itu kebetulan. Biasanya 1 Rajab, 1 Januari itu jarang. Jarang sekali. Besok 1 Ramadan bulan Maret, 1 Maret. Maka yaumul bidnya otomatis jadinya seiring sejalan. 1 Januari bertepatan dengan 1 Rajab. Yaumul bid adalah puasa 3 hari setiap bulannya. Puasa 3 hari setiap bulannya berarti tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Di bulan Rajab otomatis bertepatan dengan 13 Senin kemarin, 14 Selasa kemarin, dan sekarang 15. Ini adalah hari terakhir puasa Yaumul Bid khusus di bulan Rajab. Selasa, Rabu, Kamis, ya kan? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bulan Rajab adalah salah satu bulan yang mana bulan ini termasuk bulan haram. Ada 4 bulan haram dalam agama Islam. Yang pertama adalah Rajab. Yang kedua adalah Muharram. Yang ketiga adalah Zulqaidah. Yang keempat adalah Zulhijjah. Oke? Apa tadi Rajab? Muharram, Zulqaidah, Zulhijjah.
di antara bulan haram adalah bulan Rajab, bulan yang sangat diagungkan. Jadi dalam satu tahun ada 4 bulan yang diagungkan: Rajab, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di antara bulan yang lain yang lebih diagungkan adalah bulan Ramadan. Di antara bulan Ramadan itu ada hari yang paling diagungkan, yaitu hari Jumat. Di antara satu hari ada waktu yang paling diagungkan, yaitu sepertiga malam. Jadi bulan Rajab adalah salah satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan kita diagungkan, mengagungkan bulan Rajab. Nah, setelah Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab salah satu bulan haram, yaitu bulan yang pada masa Nabi diharamkan untuk berselisih paham, diharamkan untuk berperang. Yahudi, Nasrani nggak boleh berperang, makanya namanya haram, bulan haram. Nah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sekarang sudah berada di tanggal 15 Rajab. Tidak ada kata terlambat. Ya, kita cuman sekali ini lagi membahas Rajab dalam majelis ini. Sebenarnya ibu-ibu bisa memaksimalkan 15 hari lagi. Ibu baca doa 3 kali setiap habis sholat. Ini amalan pertama, yaitu amalan membaca doa 3 kali setiap habis sholat menjelang datang bulan Ramadan. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Saya ulang. Allahumma barik lana, bukan fima rozaktana, itu doa mau makan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Semua 1, 2, 3. Ya. Pokoknya gini, Bu. Allahumma barik lana, berkahilah kami fi Rajabah di wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Oke? 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajabah wa ballighna Ramadan. Saya curiga fi ma razaqtana, rupanya enggak ya. Oke. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini dibaca 3 kali setiap habis sholat, enggak apa-apa. Tapi dibacanya cuma menjelang Ramadan aja. Kalau udah masuk Ramadan tidak usah lagi ya. Artinya, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Baca 3 kali setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Terakhir tes dulu, terakhir semuanya. 1, 2, 3. Wa ballighna Ramadan. Nah, ini doa yang pertama. Bacanya kapan? Sampai mentok bulan Ramadan. Karena kita minta, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Nah, itu doa yang pertama. Doa yang kedua adalah doa yang sangat dianjurkan dibaca di bulan Rajab. Jadi masih ada waktu 15 hari lagi. Tapi sebenarnya bisa dibaca setelahnya juga bisa. Selama-lamanya bisa. Doanya bagus. Tapi kalau dibaca di bulan Rajab, insya Allah mustajab.
Apa doanya? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Jangan wajburni, ya kan? Rabbighfirli, Tuhanku ampuni aku. Warhamni, dan cintai aku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Baca 3 kali setiap mau habis sholat, atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. 1, 2, 3. Rabb. Ulang lagi. 1, 2, 3. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah, Tuhanku ampuni aku. Warhamni, dan cintai aku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Jadi 2 doa tadi, doa yang pertama dibaca menjelang Ramadan. Doa yang kedua dibaca selama Rajab dan setelah Rajab. Berarti kalau 3 Allahumma barik lana dan 3 Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, masing-masing 3, berarti ibu nambah 6 doa ketika habis sholat, atau ibu baca di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Itu artinya bagus. Rabbighfirli, ya Tuhanku ampuni aku. Dosa kita ini banyak. Kadang kita masih jahat sama orang, kadang kita masih lalai dalam sholat, kadang kita masih malas baca Quran, kadang tidak pandai baca Quran, kita tidak juga mau belajar. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, karena mati itu pasti. Ya, mumpung Rajab adalah bulan yang mana kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Yang ketiga, dianjurkan di bulan Rajab kita untuk memperbanyak istighfar, karena di bulan Rajab adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dosa orang-orang yang bertaubat. Makanya nama lain dari bulan Rajab, Asy-Syahrul Rajab, bulan Rajab adalah Syahrul Istighfar, yaitu bulan istighfar. Makanya kalau biasanya ibu istighfar 33 kali, di bulan Rajab ibu tambahlah istighfarnya jadi 50 kali. Atau ibu istighfar yang pendek, ibu ubah jadi istighfar yang lebih panjang. Apa istighfar yang lebih panjang? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah, alladzi, yang la ilaha illah, tiada Tuhan selain Dia, al hayyu, maha hidup, al qayyum, maha kekal, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Boleh dibaca istighfar pendek, boleh juga dibaca istighfar panjang. Yang penting diperbanyak supaya Allah angkat segala dosa-dosa kita, insyaallah. Udah berapa? 3. Yang keempat, di bulan Rajab kita disunnahkan untuk memperbanyak berpuasa. Saya jelaskan tentang puasa. Banyak orang yang salah paham tentang puasa Rajab. Mereka mengatakan dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Rajab. Lalu hari pertama sampai hari ke-10 mereka niatkan puasa Rajab. Sengaja aku katanya makan sahur, katanya puasa Rajab lillahi ta'ala. Saya sampaikan tidak ada niat khusus puasa Rajab. Memang ada dalil yang menyebutkan wa fil hurum fasum, di bulan haram puasalah kalian. Kan gitu bunyi dalilnya. Wa fil hurum fasum, di bulan haram puasalah kalian, di antaranya bulan Rajab. Jadi kita dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Rajab. Memperbanyak puasa di bulan Rajab. Niatnya bukan niat puasa Rajab. Niatnya memperbanyak puasa. Entah puasa Senin Kamis, entah puasa Yaumul Bid, entah puasa qada, entah puasa kafarat, entah puasa Daud. Pokoknya diperbanyak di bulan Rajab. Niatnya dikembalikan kepada niat awal. Jangan niatnya puasa Rajab, itu dalilnya lemah bahkan palsu. Kemarin hari Senin Yaumul Bid, Selasa
Yaumul Bid. Rabu Yaumul Bid. Besok Kamis boleh Senin Kamis. Jumat Sabtu Minggu qada. Hari Senin, Senin Kamis lagi. Tak apa-apa. Yang penting niatnya jangan puasa Rajab. Kayak gitu. Senin Kamis puasa Yaumul Bid, atau ibu mau memperbanyak puasa Daud, silahkan. Puasa Daud itu adalah puasa yang berselang-seling. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dan itu lepas aja dilakukan. Nggak boleh direncanakan. Misalnya, saya pengen puasa Daud, sebulan aja, nggak bisa. Puasa Daud itu puasa aja dulu. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Toh nanti kalau kita lapar boleh batal kok. Toh nanti kalau kita lagi nggak enak badan boleh batal kok. Toh nanti kalau suaminya pulang dan butuh kita boleh batal kok. Puasa Daud adalah puasa nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Ya, jadi kalau ibu udah rajin puasa Daud, ibu nggak perlu lagi puasa Yaumul Bid, nggak usah pikir lagi puasa Senin Kamis. Ibu fokus aja ke puasa Daud. Itu jauh lebih bagus karena puasa Daud adalah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi intinya di bulan Rajab perbanyak puasa sunnah. Saya tanya, apakah puasa harus sahur? Tentu tidak. Pada puasa sunnah dan puasa wajib, sahur tidak wajib. Sahur bukan syarat sahnya puasa. Sahur itu hanyalah sunnah puasa. Tapi kalau kita nggak pakai sahur, sayang aja. Karena kenapa? Karena dalam sahur ada berkah, walaupun dengan segelas air putih. Kemudian sahur membedakan diri kita dari orang Yahudi. Dan kemudian sahur membuat doa-doa kita diijabah. Jadi sahurlah. Batas sahur bukan imsak. Batas sahur adalah azan subuh. Clear? Banyak puasa di bulan ini. Nanti orang-orang yang senang berpuasa, entahkah Senin Kamis, entahkah puasa Daud, entahkah puasa Yaumul Bid, maka salah satu keutamaan orang yang berpuasa adalah nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam surga, namanya surga Ar-Rayyan. Adalah surga di mana hanya boleh masuk orang-orang yang berpuasa. Semoga kita masuk ke dalamnya. Amin Allahumma amin. Ingat ya, nggak ada puasa Rajab, yang ada memperbanyak puasa di bulan Rajab. Ini banyak dalil-dalil yang berkembang di masyarakat. Saya udah terlanjur puasa Rajab, Ustazah telat menyampaikannya. Udah minggu kedua baru ceramah soal ini Ustazah. Andaikan ibu ada yang terlanjur puasa Rajab, udah yang lalu biar berlalu, ke depan kita jangan lagi. Intinya hanyalah memperbanyak saja. Oke, saya masih bahas tentang puasa. Saya tanya dulu, seandainya nih ibu berpuasa, katakanlah ibu puasa Senin dan Kamis atau puasa Yaumul Bid, lalu kemudian datang undangan pesta. Saya tanya, lanjut atau berhenti puasanya? Berhenti. Kenapa? Ada menghargai ahlul bait. Coba jawab. Jawab sama-sama. Salah nggak apa-apa. Kita bahas kalau lagi puasa datang pesta lanjut atau tidak. Jadi begini. Puasa hukumnya apa tadi? Puasa hukumnya apa? Sunnah. Datang ke pesta hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak datang, kok berdosa? Kok nggak apa-apa tapi wajib? Datang ke pesta hukumnya sunat. Datang ke pesta itu hukumnya fardu kifayah. Jadi wajib itu ada dua, wajib ain dengan wajib kifayah.
Wajib ain adalah wajib yang tidak bisa diwakilkan. Salat, puasa, itu wajib ain. Yang kedua adalah fardu kifayah. Wajib juga tapi kifayah. Apa itu kifayah? Kifayah itu adalah ketika orang lain sudah melakukan, kita tidak wajib lagi melakukan. Contoh, memandikan mengkafani jenazah. Cukup 6 orang yang memandikan. Kita nggak ikut mandikan, nggak apa-apa. Nggak perlu satu komplek mandikan jenazah, kan gitu kan? Datang ke pesta juga gitu. Selagi ada orang yang masih datang ke pesta, maka kita kalau nggak datang kita nggak berdosa. Kecuali nggak ada sama sekali yang datang, maka kita wajib datang. Jadi datang ke pesta itu fardu kifayah. Selagi ada orang yang udah datang, lalu kalau kita nggak datang, sebenarnya nggak apa-apa. Hanya saja kita ini kan pengen menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan fardu kifayah, kan begitu kan? Kita lagi puasa, lalu kita datang ke pesta melakukan fardu kifayah. Nah, coba jawab lagi. Tadi puasa hukumnya apa? Sunnah. Datang ke pesta hukumnya apa? Fardu kifayah. Lalu makan di pesta hukumnya apa? Datangnya fardu, makannya sunat. Kalau makan di pesta itu wajib atau sunat? Semangat saya datang ke pesta. Setiap makan daging dapat pahala sunnah. Jadi makan itu mubah. Mubah gak? Jadi mubah itu boleh dimakan, boleh enggak? Oke, coba jawab. Puasa hukumnya sunnah. Datang ke pesta fardu kifayah. Memakan mubah. Jadi kalau ibu yang penting ibu sudah datang, lalu kemudian puasanya sunnah, makannya mubah. Ibu dulu kan puasa yang sunnah dibanding makan yang mubah, itu boleh saja. Jadi boleh aja puasanya dilanjut. Dan kalau ternyata lauknya mantap, ibu mau batalkan tentu boleh juga. Tapi kalau dipilih mana yang terbaik, ya puasalah, karena dia sunnah. Kalau pemahaman yang ada di masyarakat kan gak gitu. Batalkan aja lah, menghargai ahlul bait. Menghargainya adalah dengan kita datang. Makannya kan mubah. Ada yang mau tanya sampai sini? Paham? Jadi itulah dia. Puasa sunnah diperbanyak puasa itu di bulan Rajab. Yang pertama tadi membaca apa amalan di bulan Rajab? Membaca doa menjelang datang bulan Ramadan. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang kedua, membaca doa selama bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Yang ketiga, perbanyak istighfar di bulan Rajab. Karena bulan Rajab adalah asy-syahrul istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian memperbanyak puasa di bulan Rajab. Apapun puasanya bebas. Yang penting kita lakukan seperti biasa. Kalau puasa ganti di bulan Rajab boleh. Bulan Sya'ban nanti masih bisa ganti puasa. Atau ibu mau puasa kafarat juga bisa. Kalau ibu dulu pernah punya nazar, lalu ibu lupa dengan nazar ibu. Tapi ibu tahu ibu pernah punya nazar, tapi ibu lupa dengan nazar ibu. Ibu boleh diganti dengan puasa kafarat namanya. Puasa kafarat itu adalah puasa tebusan. Untuk banyak kasus. Salah satu kasusnya adalah kalau kita sering melupakan nazar kita. Kita pernah bernazar dan kita lupa, maka boleh dengan puasa kafarat. Bagaimana puasa kafarat itu? Puasa 3 hari berturut-turut. Gak boleh putus. Kalau putus ulang lagi dari awal. Niatnya sengaja aku puasa kafarat
wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. 3 hari berturut-turut bagi ibu-ibu yang suka lupa dengan nazarnya. Oke? Nah, perbanyak puasa. Yang keberapa tuh perbanyak puasa? Hah? Yang keempat. Yang kelima, amalan yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Rajab adalah ibu memperbanyak melakukan sholat sunnah. Sholat apa yang paling mantap? Karena Rajab adalah bulan pengampunan, maka perbanyaklah melakukan sholat sunat taubat. Gimana niatnya? Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak biasa, kayak sholat subuh, suratnya boleh bebas, kul ndak apa-apa. Lalu kemudian salam kanan, salam kiri, banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Boleh siang, boleh malam. Waktu terbaiknya kapan? Sepertiga malam terakhir, jam 2 malam sampai dengan azan subuh. Salat taubat itu adalah taubat kita kepada Allah. Nah, ciri orang yang bertaubat apa? Caranya gimana? 1, menyesali yang terjadi. Yang kedua, berjanji ibu tidak ulang lagi. Yang ketiga, memperbanyak salat taubat. Yang keempat, ibu memperbanyak mengisi amalan sunnah. Kalau udah bertaubat jangan ulang lagi. Bu, bertaubat itu bukan untuk keseluruhan ibadah. Bertaubat itu bukan untuk seluruh kasus. Taubat itu bisa dibedah per beberapa kesalahan. Misalnya nih, saya pengen taubat dari gosip. Ya udah, berjanji tidak mengulang, menyesali yang terjadi. Nanti kalau mau berbuat salah, jangan dosanya gosip lagi, yang lain aja dosanya. Iya kan udah berubah dari gosip. Contoh, saya ingin bertaubat dari membuka aurat. Nah, ibu jangan pernah buka aurat lagi. Kalau mau melakukan kesalahan, yang lain lagi. Kecuali kalau lupa, tapi jangan sengaja melakukannya lagi. Saya ini mau bertobat, pokoknya saya nggak mau bohong-bohong lagi. Udah di mana? OTW, dosa. Padahal masih di rumah. Pokoknya suka-suka bohong lah. Maka dosa bohong itu jangan ulang lagi. Ya, nah itu jangan ulang lagi. Karena kita udah bertaubat. Beda dengan orang hijrah. Orang yang sudah hijrah tetap harus bertaubat kalau dia melakukan kesalahan. Kalau hijrah itu keseluruhan pindah. Badannya, hatinya, lingkungannya pindah. Hijrah itu seluruhnya. Nggak bisa saya mau hijrah dari nutup aurat aja. Saya kalau sholat nggak mau hijrah. Nggak bisa. Kalau hijrah sepenuhnya, dia pindah. Makanya wajar. Karena orang hijrah itu pindah, dia banyak kehilangan kawan lama. Karena dia udah pindah. Hijrah itu artinya berpindah tempat. Ustazah, sejak saya hijrah, saya nggak ada lagi teman-teman lama. Lah kan ibu udah pindah. Orangnya masih di situ. Makanya saya sering bandingkan begini. Dan saya sering sampaikan kepada jemaah. Dalam satu ranting pohon, itu hanya akan hidup burung yang sejenis. Tidak mungkin dalam satu ranting pohon hidup burung hantu, burung garuda sekaligus. Tidak mungkin. Satu ranting pohon itu hanya bisa hidup sejenis dari burung. Sama dengan hidup kita ini. Saya kadang-kadang berada di tengah. Ada orang yang sudah hijrah, teman-teman saya. Ada yang belum hijrah. Dua-duanya ngadu ke saya. Orang yang sudah hijrah biasanya akan kehilangan kawan lamanya. Kenapa itu? Karena dia udah pindah. Apakah karena dia tidak baik? Bukan, jenis burungnya itu udah beda. Contoh, yang belum hijrah ngomong ke saya, Nel, teman kita itu Nel, mentang-mentang dia udah hijrah, tidak mau lagi dia main sama kami. Jauh dia dari kami sekarang. Saya biasanya ngomong tuh ke yang belum hijrah, bukan dia yang menjauh,
tapi karena engkau juga udah gak nyaman sama dia. Kamu ketawa-ketawa, dia bilang Masya Allah. Kau bilang apa? Terbakar aku, ya kan, kata saya gitu. Iya juga ya Nel. Jadi bukan dia yang tak suka sama kamu pun udah gak nyaman sama dia. Dikit-dikit dia la haula wala quwata illa billah. Dikit-dikit orang yang hijrah ngomong Allahu Akbar. Dikit-dikit orang yang hijrah yang ngomong Masya Allah. Yang tak hijrah terbakar aku. Ya, jenis burungnya udah beda. Mana bisa hinggap di satu ranting yang sama. Jadi bukan dia yang tak mau berteman sama kamu pun udah gak nyaman kan sama dia karena dia hijrah. Iya juga sih, dikit-dikit Masya Allah, dikit-dikit Masya Allah. Nanti yang hijrah cerita juga ke saya, Nel, Ustazah, sejak aku hijrah gak ada lagi yang mau teman sama aku. Bukan mereka yang gak mau teman sama kamu pun udah pening juga berkawan sama mereka. Karena ketika kau bilang Masya Allah, engkau akan diledekin. Iya juga sih. Nah, artinya apa? Bukan mereka jahat, tapi mereka dan kamu sudah berada di frekuensi yang berbeda. Itu udah hukum alam, ndak boleh dipaksa-paksa itu. Bisa ibu berteman dengan orang yang belum hijrah, tapi nggak bakal lama. Sama dengan gini, ada orang gaya-gaya. Saya nih orang kota, saya siap tinggal di pelosok desa. Saya ini orangnya fleksibel. Cobalah tinggal di pelosok tuh orang kota. Sehari 2 hari bisa dia. Hari ketiga pening juga kepalanya. Nah orang desa juga ngomong kayak gitu. Saya ini orangnya fleksibel. Saya bisa tinggal di kota. Seminggu 2 minggu bisa. Setelah itu dia tengok hiruk pikuk, ingat dia ayam potong yang ada di desanya, ayam kampungnya. Balik lagi dia nggak nyaman dia di kota. Karena udah beda. Nah maka saya sering ibaratkan gini. Burung elang bisa berkawan dengan burung pipit. Pipit di daratan, elang di atas. Burung elang ini bisa dia berkawan dengan burung pipit di bawah. Tapi tidak bisa lama-lama. Lama-lama dia kehilangan oksigen. Dia pergi ke atas lagi. Pipit ini sayang sama elang. Dia kejar-kejar elang ini. Makin tinggi elang dia kejar, dia hilang oksigen. Dia turun lagi ke bawah. Karena di 2 frekuensi yang berbeda. Itu seleksi alam. Jadi itu adalah hal yang biasa banget. Biasa, seleksi alam. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang penting dalam proses hijrah tidak ada yang namanya kesombongan. Tidak ada baru ngaji setahun 2 tahun udah menghakimi orang. Kalau ada orang jahat, tugas kita bukan menghakimi, bukan menilai. Oh, wajah-wajah kau ni wajah-wajah neraka. Bukan. Tugas kita ketika udah hijrah mengajak orang kepada kebaikan, bukan menilai dan menghakimi. Tetap menghargai orang lain selagi dia makhluk bernyawa. Semua orang itu mau sekolah, mau ndak, mau tinggal di mana, mau keluarganya kayak gimana, berhak untuk kita hargai dengan diri dan jasad kita. Kalau ada orang yang masih belum mengaji, masih maksiat, masih berdosa, jangan hakimi mereka. Yang perlu kita lakukan mendoakan. Karena ingat, Allah Maha pembolak-balik hati. Kita yang sekarang taat bisa jadi suatu ketika maksiat, na'udzubillah. Dan kawan-kawan kita yang belum hijrah bisa jadi seketika ada dentuman hidayah jatuh kepadanya, dia 10 kali lebih beriman dibanding kita. Nah makanya jangan pernah suami saya tidak sholat, susah ganti suami aja lah langsung. Jangan. Karena bisa jadi suatu ketika dia menjadi suami yang lebih taat. Orang-orang yang sekarang tak ibadah, tak sholat, bisa jadi suatu ketika jadi orang yang paling baik jika hidayah turun kepadanya. Maka tugas kita adalah mengingatkan dan mendoakan saja. Dan sebagai penutup, dalam proses kita ini perbanyak beramal di bulan Rajab. Apapun yang terjadi di bulan Rajab, maafkan orang lain. Kalau kita dizolimi, jangan membalas, tetap terbang tinggi. Seperti saya sering sampaikan tentang fenomena dari burung elang dan burung gagak. Burung gagak itu burung yang paling buas di alam. Burung elang tuh burung yang paling tinggi sekali terbang. Tapi elang ini mantap. Elang itu walaupun dia terbang tinggi, dia bisa nengok di dasar lautan ada ikan di permukaan laut, dia bisa makan. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita mau jadi orang hebat, terbanglah tinggi tapi jangan lupa nengok ke bawah. Harus tembus pandangan kita ke bawah seperti elang. Elang itu selalu ingin dibunuh oleh si gagak. Ketika elang terbang tinggi, datang si gagak mau patuk. Apa yang dilakukan elang? Bukan membantah, bukan menggeliek-geliek. Awaslah,
Janganlah gitu Gitu kali kau nggak kayak gitu. Apa yang dilakukan elang? Dia tetap terbang tinggi. Gagak patok, dia terbang tinggi. Patok lagi, terbang tinggi. Patok lagi, dia terbang tinggi. Sampai semakin tinggi elang, semakin kehabisan oksigen si gagak, lalu dia jatuh dengan sendirinya. Menghadapi orang-orang zalim, jangan dikit-dikit klarifikasi, dikit-dikit awaslah, dikit-dikit jangan gitu woy, please woy, jangan sakiti aku, please, nggak ada. Mati kita kalau kita kayak gitu. Ya, terus aja terbang sampai orang lain, sampai orang-orang zalim, orang-orang itu bisa jadi akan suka sama kita atau bisa jadi biarkan Allah yang membalasnya, ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini yang saya maksud, perbanyak amal di bulan Rajab, yang lalu biar berlalu. Udah 2025, tidak ada cara kita untuk lebih baik lagi ke depan selain kita memperbanyak amal, mempersiapkan kematian kita insyaallah. Demikian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Ila hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلا معاد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد